Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita tujukan hanya kepada Allahu Rabbuna, ya, Allahu Azza wa Jalla, zat yang begitu cinta, begitu sayang, begitu perhatian kepada kita hambanya. Maka agar kita mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan darinya, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah jadilah hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Jangan menjadi hamba yang kufur terhadap nikmatnya. Allah berpesan kepada kita semua, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Senantiasalah kalian wahai hambaku, ingat kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian semua. Dan selalulah kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan jangan sekali-kali kalian menjadi hamba yang kufur terhadap nikmatku. Apa yang sedang dan akan kita lakukan ini, ya, kita niatkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga ya kita berusaha untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengetahui tentang ya bahasa dan kaidah-kaidahnya, yaitu al-lughah al-arabiyah, di mana Allah Azza wa Jalla ya menyampaikan firman-Nya dengan bahasa ini, yaitu al-lughah al-arabiyah. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh ya untuk mempelajari salah satunya ilmu ya bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya. Fa insyaallah Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah Allah janjikan akan meninggikan derajatmu imma di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat hamba-hambanya yang Allah berikan ilmu, karena mereka mau mencari ilmu dengan beberapa derajat. Ya, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Ya, pembahasan yang ketiga dari isim-isim yang di i'rab marfu, baik dengan tanda dhammah, dhammah muqaddarah, alif, ataupun dengan apa? Waw sukun. Pembahasan yang ketiga dari 7 isim yang di i'rab marfu adalah apa? Ismu kana. Naam, ya, ismu kana. Ya, dan saudara-saudaranya. Di mana kana dan saudara-saudaranya ini, ya, di sana disebutkan ya oleh penyusun, bisa antum dan antunna apa? Buka di halaman 66 ya. Di sana ada asbaha, di sana ada adha, di sana ada dhalla, amsa, bata, yang menunjukkan apa? Waktu. Nah, ini ya bentuk dari bentuk-bentuk saudara apa? Kana. Di sana ada laisa untuk ya meniadakan. Di sana ada soro untuk apa? Perubahan. Di halaman berikutnya 67, di sana ada mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Ya, menunjukkan arti apa? Ya, senantiasa, ya, senantiasa. Kemudian di sana ada madama, menunjukkan arti apa? Selama. Ya, apa? Selama. Nah, ini bentuk dari bentuk-bentuk saudara kana. Jadi saudara-saudara kana tadi telah disebutkan ya, terbagi menjadi berapa tadi? 5. Ada yang menunjukkan waktu,
ada yang menunjukkan arti peniadaan, ada yang menunjukkan arti apa? Ya, perubahan, ada yang menunjukkan arti apa? Ya, senantiasa dan juga apa? Ya, selama. Dia memiliki fungsi, saudaraku. Dia memiliki kegunaan. Apa fungsi dan kegunaan kana dan saudara-saudaranya itu? Perhatikan baik-baik. Fungsi dan kegunaannya adalah ya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobara. Maka karena di sana ada istilah isim gitu ya kan, merofakkan isim dan menasabkan apa? Khobar. Maka yang harus antum dan antunna pahami, kana dan saudara-saudaranya tadi yang dikelompokkan menjadi berapa tadi? 5. Ya, ada yang menunjukkan arti waktu, ada yang menunjukkan arti peniadaan, ada yang menunjukkan arti apa? Perubahan, ada yang menunjukkan arti senantiasa, ada yang menunjukkan arti apa? Selama, ya kan? Maka dia ya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu, ya kan, yang tadi ada 5, ya kan, fungsi dan kegunaannya tadi itu, ya kan, artinya dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, ya, yaitu pelajaran yang sudah kita pelajari. Ada mubtada dan ada khobar, ya. Nah, ketika jumlah ismiyah yang di dalamnya ada mubtada dan khobar, baik mubtada'nya berbentuk mu'rab, mabni ataupun apa? Masdar muawwal, baik khobarnya berbentuk apa? Mufrad, zahir, syibul jumlah ataupun jumlah. Ingat, ketika dia dimasuki oleh apa? Kana dan saudara-saudaranya, maka di sana ada perubahan istilah. Ada perubahan penamaan. Dan di sana ada perubahan apa? I'rab. Ya kan? Pada khobar. Saya ulangi ya, fungsi daripada kana dan saudaranya apa tadi? Merofakkan isim dan menasabkan apa? Khobar. Maka jumlah ismiyah, ya kan? Sebelum dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya, kata pertama namanya mubtada. Betul kan? Kata yang menerangkan namanya khobar. Hanya itu. Kata yang diterangkan namanya mubtada. Kata yang menerangkan namanya apa? Khobar. Tapi ketika telah dimasuki oleh kana dan saudara-saudaranya, di sana ada perubahan istilah. Apa itu? Mubtada, ya, kata yang diterangkan ini berubah istilahnya menjadi apa? Ismu kana, kalau yang mendahului kana. Ismu soro, kalau yang mendahului apa? Soro. Ismu laisa, kalau yang mendahului apa? Laisa. Ismu bata, kalau yang mendahului apa? Bata. Ismu madama, kalau yang mendahului apa? Madama. Dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita katakan mubtada gitu saja. Tapi apa? Isimnya kana, isimnya soro, isimnya bata, isimnya dhalla, isimnya madama, dan seterusnya. Ada perubahan apa? Istilah penyebutan. Dan khobar, ya kan, tidak hanya khobar saja, tapi ada penambahan, ya kan, khobarnya kana, ya kan, khobarnya apa? Soro, khobarnya apa? Dhalla, khobarnya bata, khobarnya madama, khobarnya manfaka, dan seterusnya. Jadi ada perubahan apa? Istilah penyebutan. Dari asal mubtada khobar gitu saja, ya kan. Setelah dimasuki kana dan saudara-saudaranya, ismu kana dan seterusnya, khobar kana dan seterusnya. Yang kedua, ada perubahan apa? I'rab. Perubahan i'rab ini di mananya? Yaitu pada khobarnya. Pada khobarnya. Jadi khobar sebelum mubtada'nya ini diawali oleh ya, sebelum diawali oleh apa-apa, kan khobar itu i'rabnya marfu kan? Sebagaimana pelajaran yang sudah kita bahas kan, mubtada dan khobar itu kan kedua-duanya marfu. Tapi ketika kalimat ismiyah itu, mubtada itu telah diawali oleh kana ataupun saudara-saudaranya,
maka khobar tidak lagi i'rabnya apa? Rafa. Ya kan? Baik dengan dhammah, dhammah muqaddarah, alif ataupun wawu sukun. Tapi dia berubah menjadi apa? Nasab ataupun mansub. Maka ketika antunna mendengar mansub ataupun nasab, maka ingat tuh, di sana ada fathah atau fathatain, di sana ada apa? Kasrah ataupun kasratain, gitu ya kan? Kemudian di sana ada alif, kemudian di sana ada apa? Ya sukun, kemudian di sana ada fathah muqaddarah. Ya kan? Jadi harus ingat tuh tanda-tanda apa? Nasab. Ya, ada fathah atau fathatain, ada fathah muqaddarah, ada kasrah, ya kan? Ada alif, ada ya sukun, ya kan? Itu harus diingat. Jadi khobar ketika mubtada'nya telah didahului oleh kana, ya, soro, bata, amsa, mangfakka, madama dan seterusnya, khobarnya tidak lagi rafa dengan tanda apa tadi? Dhammah, au dhammah muqaddarah, au alif, au waw sukun. La, dia berubah i'rabnya menjadi mansub. Contoh misalnya Allahu alimun. Ya, Allahu alimun. Allah zat yang maha apa? Mengetahui. Ini adalah jumlah apa? Ismiyah. Ya, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, alimun di sini sebagai apa? Khobar. Khobarnya itu apa? Berbentuk mufrad atau dhahir ya. Naam. Alimun. Perhatikan di sini kedua-duanya i'rabnya marfu. Allahu rafa dengan apa? Dhammah. Alimun rafa dengan dhammatain. Tapi ingat, ketika telah diawali oleh apa? Kana ataupun saudara-saudaranya, perhatikan perubahannya. Kanallahu. Tetap ya. Naam, kanallahu tetap. Perhatikan aliman. Apa? Aliman. Nah, di sini ada perubahan i'rab. Bukan sekedar perubahan i'rab, tapi juga ada perubahan apa saudaraku, saudariku, penyebutan. Yang asalnya lafzul jalalah ini hanya mubtada begitu saja, yang asalnya alimun hanya khobar begitu saja. Sekarang kana Allahu aliman, Allah menjadi apa? Ismu kana. Karena memang diawali oleh kana. Iya kan? Kemudian apa? Aliman menjadi apa? Naam, khobaru kana. Ya kan? Jadi ada perubahan penyebutan dan ada perubahan apa? I'rab. Ya kan? Begitu pula dengan apa? Misalnya huwa, naam, huwa talibun. Naam, talibun. Hiya, naam, talibatun. Naam, talibatun. Perhatikan, ketika telah apa diawali oleh apa? Kana, huwa, hiya, ini mubtada, talibun, talibatun, khabar. Ketika telah diawali oleh kana ataupun saudara-saudaranya, ya, yaitu apa? Berubah menjadi apa? Kana, naam, kana apa? Talibun, taliban. Naam, kana taliban. Mengapa? Kok hilang huanya? Ya, telah tersimpan di dalam kata kana. Kemudian apa? Hiya talibatun. Setelah dimasuki kana menjadi apa? Kanat apa? Talibatan. Oke, kanat talibatan. Kana taliban, kanat talibatan. Ya. Yaitu ketika apa? Mubtada'nya berbentuk dhamir. Ya, karena kana dan saudara-saudaranya, ya, keseluruhan dia berbentuk apa? Fi'il, berupa apa? Fi'il. Maka ketika apa? Mubtada'nya berbentuk dhamir, maka tinggal kita apa? Sesuaikan dengan apa? Naam, dhamir yang disebutkan. Ya, seperti huwa talibun menjadi kana taliban. Hiya talibatun, kanat talibatan. Begitu pula seterusnya, ya. Jadi ada perubahan apa? Istilah dan ada perubahan apa? I'rab. Ini untuk isimnya apa? Kana. Ya. Maka di sana diterangkan, wahai saudaraku dan saudariku, ya. Mubtada, ya.
yang dimasuki kana ataupun saudara-saudaranya, ya kan? Khobar kana ataupun apa saudaranya, ya di sana ada rumusnya. Sedangkan amalan kana atau saudaranya adalah fungsi kana dan saudaranya adalah merofakkan isimnya, menasobkan apa khobarnya. Perhatikan perubahannya. Alimun sebelum diawali oleh kana, aliman setelah diawali oleh kana, talibun sebelum diawali kana, talibatun sebelum diawali oleh kana. Setelah diawali oleh kana, kana taliban, kanat talibatan. Ada perubahan apa? I'rab pada khobarnya. Kemudian untuk menyusun apa? Ya, menyusunnya di sana kana, ya, dilanjutkan dengan isimnya dan khobarnya. Dan di sana ditentukan bahwa ya harus disesuaikan apa? Dengan bilangannya dan juga apa? Jenis-jenisnya. Ya. Jadi misalnya apa? Ya, kata Fatimah misalnya. Fatimah tu apa? Naam, hazinah misalnya. Hazinah. Hazinatun. Naam. Fatimah tu apa? Hazinatun. Ya. Fatimah itu bersedih. Maka ketika saya awali dengan kana atau laisa misalnya, maka perhatikan di sini. Fatimah di sini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannas? Muannas, sah. Maka laisa tidak boleh laisa Fatimah, tapi apa? Katakan laisat. Naam ya. Laisat. Laisat Fatimatu hazinatan. Naam. Jadi fiil kana dan saudara-saudaranya ini harus disesuaikan dengan apa? Jenis dan bilangan apa? Naam, isim sesudahnya. Ya, jika dia misalnya apa? Mufrad muannas, maka dia harus mengacu kepada dhamir hiya, laisat. Jika dia misalnya apa? Dualis Fatimatani, maka apa? Naam, cukup laisat Fatimatani. Karena apa? Fiil gitu ya kan? Mengikuti fa'il hanya dalam hal jenis. Jadi ini harus diperhatikan. Laisat apa? Fatimatu hazinatan. Ya, tidaklah Fatimah itu apa? Bersedih. Kanat Fatimatu hazinatan. Ya, adalah Fatimah itu apa? Bersedih. Ya, ini penting ya, pembahasan yang ketiga dari apa? Isim yang di i'rab apa? Marfu. Di sana diberikan apa? Ya, contoh-contohnya. Kemudian di halaman 67, saudaraku dan saudariku, bisa dilihat di sana diberikan catatan bahwa khobar kana ataupun saudaranya ya bisa berupa isim dhahir. Maksudnya mufrad ya, khobar mufrad. Bisa pula ya berupa apa? Jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah. Ya. Kalau khobarnya berupa apa? Isim dhahir, maka nasabnya nampak seperti tadi, alimun setelah diawali kana aliman. Tapi untuk apa? Ya khobar yang berbentuk jumlah, maka di sana tidak didapati apa pengaruhnya. Perhatikan, kana hamzatu saifuhu apa? Hadidun. Ya kan? Adalah hamzah ya, pedangnya itu terbuat dari apa? Besi. Ya kan? Kemudian apa? Laisat Fatimatu taghtasilu apa? Finnahri. Ya, jadi tidak ada perubahan pada bentuk apa? Khobar ketika khobarnya itu jumlah. Ya, tidak ada perubahannya. Dia tetap dalam apa? Bentuk semula. Ya. Amsat talibuna ya kutubuhum apa? Jadidah. Ya, kutubuhum apa? Jadidah. Tidak ada perubahannya. Kemudian khobar yang ketiga, ya khobarnya kana dan saudara-saudaranya bisa pula berbentuk syibhul jumlah, baik jar, majrur ataupun apa? Dzaraf, madzruf. Ini pun tidak mengalami perubahan i'rab, ya. Jadi yang mengalami perubahan i'rab, perhatikan ya, di mana fungsi kana dan saudaranya adalah apa tadi? Merofakkan isimnya dan menasabkan apa? Khobar, hanya berlaku untuk khobar mufrad atau khobar zahir. Alimun menjadi aliman. Ya kan? Talibun menjadi taliban. Talibatun menjadi talibatan. Hazinatun menjadi apa? Hazinatan. Ya, jelas insyaallah ya teman-teman. Semoga penjelasan ini ya bermanfaat ya untuk
kita semuanya, dan sekali lagi ya miliki semangat keseriusan yang tinggi, ya kan? Dan jangan pernah lupa untuk terus ya berusaha dengan maksimal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya hingga kita diwafatkan oleh Allah semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.